Halo, selamat datang di channel YouTube ini. Kenalin, gue Tommy. Kali ini gue akan coba review MacBook Pro tahun 2012. Gue pakai beberapa bulan ini ya. Kebetulan juga dipinjemin. Jadi lumayan sekalian gue pakai buat kegiatan gue ngantor sehari-hari. Nah, si MacBook Pro yang gue pakai ini kayaknya sih dia ini ya, apa namanya, belum di-upgrade segala macamnya ya, masih standaran ya kayaknya. RAM-nya kayaknya 4 GB gitu. Harddisknya 1 tera. Kemudian juga belum ada SSD-nya dia. Terus si apa namanya? em, OS-nya sih gue update nggak ya terakhir gitu ya. Tapi so far sih apa namanya? Laptop ini benar-benar jadi apa namanya? Alat produksi atau benar-benar jadi tools utama gue buat kerja ya. Sebenarnya kerjanya juga nggak advance sih, cuman apa namanya Office 365 paling sama apa ya, putar-putar video. Nggak gue pakai editing video, terus juga apalagi pakai eh, development buat programming gitu, nggak juga sih. Jadi menurut gue sih masih light ya sebenarnya. Tapi sebelum ke performance-nya si MacBook Pro ini, gue akan coba highlight si ininya nih, materialnya. Materialnya sih dari apa namanya ini aluminium gitu ya. Oke sih. Tapi emang cukup berat sih. Terus sukanya apa namanya? Sukanya gue pakai si MacBook ini karena apa namanya? Pad pad ininya tuh enak gitu, si touchpadnya tuh emang gesturnya tuh menurut gue sih udah apa namanya sangat-sangat membantu ya. Jadi istilahnya nggak usah pakai mouse lagi gitu. Uh, Terus itu aja sih ya, paling kalau dari segi desain sih ya ini masih yang lama lah ya, masih tebal-tebal gitu samping. Cuman ini sebenarnya debatable sih ya, tapi kalau gue sih lebih suka yang Apple-nya nyala gitu sih. Logo Apple-nya jadi lebih apa namanya ya, lebih terang aja kalau pas kita gelap. Jadi, tapi kita urusan si desainernya Apple lah ya. Nah, terus seperti yang kalian tahu juga kalau di Windows kan kita tuh pakai ini ya, apa namanya? Pakai Windows Explorer gitu lah ya. Kalau mau lihat file, kalau di si Mac ini dia pakai Finder gitu buat apa namanya? Buat file-file apa namanya? Buat file yang pengen kita lihat di folder mana itu ada di si Finder gitu. Ada juga sih di docknya gitu. Di docknya kayak gini nih. Kalau yang belum familiar sama si MacBook ya. Ini sih udah terinstall segala macem. Kadang gue juga jarang juga pakai Figma, tapi uh, apa ya namanya, sesekali aja ada proyekan gitu. Ini aplikasi yang sering gue pakai cuman ini Chrome buat Office 365 sama apa ya udah. Sisanya nggak gue pakai. Oh, Jira masih gue pakai lah. Spotify juga nggak pernah gue pakai karena ini speakernya agak gember gitu ya. Jadi letak speakernya itu gue sering dengar tuh daerah sini ya. Cuman apa namanya agak-agak gember gitu. Tapi si keyboardnya juga agak enak sih, cukup empuk-empuk gitu lah ya. Nggak terlalu yang keras-keras banget gitu. Nah, apalagi ya? Oh iya, si webcamnya juga sering gue pakai juga sih buat MS Teams atau nggak Zoom atau nggak Google Meet gitu ya. Terus si mikrofonnya lumayan keras juga, enak juga. Cuman ini apa speakernya aja nih udah agak masalah, jadi kurang performance gitu. Kadang gue pakai headset sih. Nah, eh, di tahun 2022 ini masih oke nggak sih kalau pakai MacBook Pro 2012 ini dengan yang standar spek ya, belum di-upgrade dari RAM-nya sama di drive-nya.
kalau lu cuman kerjanya apa namanya browsing gitu ya, ataupun light office tools gitu kayak ngetik atau Excel-nya nggak advance, kayaknya sih masih oke ya. Tapi kalau lo butuh yang bener-bener proses cepat, apalagi lo misalnya data analis gitu ya, terus lo nyajiin data yang cepat, terus harus manage data, terus harus proses data, kayaknya udah mulai nggak bisa kompatibel sih. Lo minimal harus upgrade dulu lah kayak. Cuman gue juga belum pernah belum pernah ngerasain sih hasil upgrade-nya kayak gimana. Cuman kalau lo emang masih istilahnya masih bisa sabar nungguin, karena setiap startup itu ini sih dia agak-agak lama gitu ya buat ngefix semuanya, karena dia juga kayaknya harus ngejas RAM-nya gitu kan. Jadi begitu kita turn on itu tuh nggak bisa langsung kita pakai, kita harus nunggu dulu dia stabilin sistemnya, baru bisa kita pakai gitu. Tapi kalau kita misalnya udah pernah pakai gitu ya, misalnya jadi kalau gue sih ngakalinnya kalau mau pakai sesuatu gitu, nah ini ada Mas Wahid, ini gue siapin dulu gitu file si aplikasi sebelumnya gitu kan. Misalnya kalau gue mau presentasi atau mau ngantor gitu, gue buka dulu si Chrome-nya, Excel-nya, filenya. Jadi begitu gue diminta datanya atau disuruh kerja gitu, atau gue mau kerja, itu udah oke gitu, udah bisa proses cepet gitu. Cuman gue nggak berani nutup si laptopnya jadinya, karena kalau gue tutup jadi ya harus starting lagi ya semuanya gitu sih. Terus ini file-file screenshotannya gue taruh sini aja. Gitu sih enaknya pakai si MacBook, karena gue juga belum familiar ya awalnya pakai si MacBook ini. Gue familiarnya pakai Windows gitu. Jadi begitu pakai ini nggak terlalu sulit lah gitu, karena biasanya juga di handphone pakai iPhone, jadi nggak terlalu sulit lah. Paling shortcutnya aja, kalau shortcutnya sih yang jelas harus belajar ya gitu. Terus di sini juga ada illuminate button gitu ya, kalau kita mau aktifin gitu. Di sini sih kalau buttonnya standar aja sih, sama aja kayaknya ya. Paling agak beda tuh di komen ya. Misalnya kan kalau di si Windows itu apa pakai control, tapi dia ada komen gitu. Jadi kalau istilahnya kalau misalnya kan alt tab gitu ya, kalau mau pindah ini kita harus comment tab gitu, baru pindah si ini ya tabnya gitu. Terus apa lagi ya, itu aja sih bedanya, sama paling di atasnya gitu kan harus ada si finder kalau mau shutdown gitu kan di sini gitu sih. Cukup ini sih menurut gua, cukup easy to use lah ya, jadi nggak terlalu susah banget buat transisi dari Windows ke MacBook gitu sih. Tapi kalau lo dengan budget yang cukup terbatas tapi pengen ngerasain experience si MacBook, recommended sih ini gitu. Cuman tambahin dikit aja buat upgrade-nya paling gitu. Mungkin yang bisa gue share. Thank you so much for watching this video. Makasih juga yang di video sebelumnya udah like, udah komen. Motivasi gue buat bikin video review kayak gini lagi, sementara buat barang-barang yang ada di rumah gue aja. Oke, gitu paling yang bisa gue share. Thank you so much. See you in the next video. Bye.